Hai, selamat datang di Berbagi Cerita bersama saya Yuyu dan Indra. Halo, kali ini kita akan mendengarkan cerita dari teman saya dan teman Yuyu tentang sekelumit kegiatan-kegiatan yang dia lakukan di hariannya. Kita dengar cerita dari dia ya. Halo Lilia. Hai. Ali, Halo Andra. Yuyu. Kita ketemu kapan ya? 2 minggu apa seminggu yang lalu ya? Tapi lewat Zoom juga. Iya benar. Dalam acara yang berbeda ya. Tentunya. Lilia posisi di mana? Aku di rumah di Bogor nih. Oke. Jadi teman-teman, kami bertiga ini temenan. Jadi Lilia ini temanku dan temannya Yuyu. Kita kenal berapa? 15 tahun udah ada belum? Ada ya? Ada deh. lebih. 15-16 tahun gitu ya. 2010, wah, ya sekitar. Sebelumnya Lil, 2004-2005 deh. Iya ya? Iya. Betul. 2005-an. Jadi Lilia ini temanku sama teman Yuyu, dulu kita sekantor di Balikpapan, tapi habis itu Lilia pindah ke Jakarta gitu ya Lilia? Iya. Walaupun Balikpapan itu adalah kota kelahiran aku. Oh gitu. Jadi sampai Lilia SMP ya Lil ya? Betul, aku sampai SMP. Dari lahir sampai SMP itu di Balikpapan. Oh, terus habis itu kuliah di SMA SMA di Bogor, kuliah ke Bandung. Habis itu balik lagi kerja ke Balikpapan lagi. Oke. Kali ini Lilia pengen cerita apa? Karena yang aku tahu tuh Lilia tuh suka baca puisi, betul? Suka jalan-jalan, suka nulis, betul? Suka foto, betul? Suka banyak gitu. Macam-macam lah kegiatan Lilia tuh macam-macam. Nah, sekarang hari ini Lilia pengen cerita apa? Aku cerita yang berkaitan dengan keadaan sekarang ya. Karena kita sering di rumah aja, banyak sekali hal yang kukangenin. Salah satunya adalah bepergian dengan KRL. Oke. Iya, kenapa? itu tuh Karena kayak hari-hari aku. Perginya pakai KRL ya? Iya. Karena kerja kantor di Jakarta, aku bolak-balik naik kendaraan umum, dan yang utama itu adalah si KRL. Komuter ya? Komuter. Sampai di Jakarta jadi komuter, kaum komuter. Oke, boleh. Langsung aja cerita tentang KRL. Tentang mungkin, apa sih, soal apa nih yang mau diceritain, soal apa? Tips triknya naik KRL, karena pasti udah banyak yang tahu ya, kehidupan komuter lain di Jabodetabek itu luar biasa kan. Ini dulu zaman belum pandemi. Kalau sekarang aku situasinya diberi status work from home, jadi aku sama sekali nggak ke kantor sudah hampir 2 tahun ya. Jadi kangen sekali nih sama KRL. Oke, jadi Lilia akan cerita masa lalunya saat dia masih aktif berkomuter dari rumahnya di Bogor ke kantornya di Jakarta. Kita dengar tips-tips dari Lilia tentang gimana sih biar nyaman naik KRL. Ya. Jadi yang pertama tentunya dengan keadaan kereta KRL yang seperti itu, kita berusaha semaksimal mungkin membuat diri kita nyaman. Nah, memang paling enak tuh kalau dapat kursi. Harusnya dapat kursi. Caranya dapat kursi itu bisa berangkat pagi-pagi, atau ada satu trik yang sering aku pakai, karena kebenaran posisi stasiunku yang biasa aku naik dan turun kereta itu ada di satu stasiun sebelum Kota Bogor. Nah, ada stasiun di kota kecil, kota daerah kelurahan gitulah ya, kecil. Stasiun kecil juga, nggak sebesar stasiun Bogor tentunya. Nah, aku biasanya suka ngetrik supaya dapat kursi. Aku pergi dulu ke Bogor. Nanti di Bogor cari kereta kosong, aku pindah situ duduk. Oke. Baru perjalanan ke Jakarta. Gitu. Itu berapa lama perjalanannya dari stasiun di Bogor ke Jakarta? Dari Bogor ke Jakarta kira-kira hampir 1 jam, 45 menit gitu ya.
itu aku kira-kira aku udah lupa deh sekarang, tapi kira-kira 19 stasiun yang aku lewatin sampai ke stasiun tujuannya akan aku turun gitu menuju kantor. Oke. Jadi tipsnya tadi yang pertama adalah dari stasiun yang seharusnya, yang biasanya Lilia naik, itu Lilia ke Bogor dulu gitu ya? Iya, aku mundur dulu. Biar kosong gitu, baru naik dari Bogor gitu ya? Iya, Oke. gitu. Ya akan makan waktu, memang akan makan waktu. Jadi kira-kira ada waktu 15 menit untuk aku ke Bogor dulu, terus nunggu dia berangkat lagi. Atau aku pindah ke rel lain yang keretanya mau berangkat gitu. Yang kira-kira masih kekejar dapat kursi. Tapi emang beda banget ya Lil, naik dari Bogor sama dari stasiun sesudahnya itu emang beda banget ya. Udah nggak bakal dapat ya kalau dari selain dari Bogor. Udah pasti nggak bisa dapat tempat duduk kalau naiknya dari stasiun setelah Bogor. Masuk ke tempatku namanya Cilebut. Jadi Cilebut ini deket banget sebenarnya sama Bogor, tapi kalau dari Bogor udah berangkat tuh udah kursi udah habis semua. Oke. Soalnya kalau misalnya berdiri compact banget ya. Iya, sebenarnya sampai di stasiun ada 2, 3, 4 stasiun setelah Bogor itu berdiri tapi masih nyaman. Tapi setelah itu setelah melewati Depok tuh wah udah banyak penuh sekali. Tapi kalau duduk pun kalau misalnya kondisi keretanya lagi sangat padat itu kakinya apa kita harus ditekuk sampai dada gitu enggak ya? Enggak, rapat aja sih, rapat. Tapi posisi duduk sebenarnya masih nyaman sih, enak-enak aja ya. Cuman yang nggak enak adalah karena kita harus menghadapi orang yang berdiri. Semakin padat semakin ya, I see. Dan setiap hari adalah drama dorong-dorongan gitu ya. Udah pasti penuh sih. Kalau lagi duduk kan misalnya tuh yang berdiri padat banget kan. Kalau misalnya turunnya bukan di stasiun terakhir gitu, ketika semua penumpang akan turun gitu. Agak susah sebenarnya juga kalau duduk untuk mencapai pintu keluar, ya nggak sih? Betul banget itu. Jadi ya kita harus tahu banget mau di stasiun mana turun dan di titik mana kita harus siap-siap berdiri dan bergeser ke arah pintu gitu. I see. Ya. Biasanya satu stasiun sebelumnya cukup ya Lil? Buat berdiri dan bergeser tadi cukup nggak? Misalnya kita ada 10 stasiun tadi ya, 10 stasiun, Lilia turun di stasiun ke-10 gitu. Nah, di yang ke-9 Lilia udah bergeser. Cukup ya? Sih. Cukup asal ketika berangkat ya udah kita mulai geser-geser dan pintunya kereta itu cukup banyak kan, ada 6 pintu. Kalau dalam menghadap satu peron ya ada 3 titik ya di satu gerbong. Di satu gerbong tuh ada 3 titik pintu. Gitu. Oke. Nah, yang kedua, ini memang perlu waktu sih kalau kamu baru start belajar naik KRL, kamu perlu waktu untuk mengenal karakter stasiun, semua stasiun. Tapi lama-lama akan terbiasa dan ya ini menambah kewaspadaan kita. Kita harus tahu titik-titik di mana pintu peron stasiun itu dalam satu rangkaian menghadap rangkaian kereta. Jadi ada stasiun-stasiun yang pintunya di ujung, gitu misalnya. Nah biasanya di dekat pintu peron, pintu stasiun itu terjadi penumpukan penumpang. Mereka maunya naik turun dekat pintu keluar masuk peron gitu. Nah aku biasanya nyari titik yang terjauh dari titik pintu itu karena ya gitu jadi distribusi orangnya cukup terbagi dan aku cari posisi yang pintunya jauh dari si pintu peron. Jadi walaupun aku lebih memilih nanti ketika di stasiun tujuanku aku turun dari peron dari gerbong yang jauh, it's okay gitu. Aku lebih suka begitu karena selama perjalanan itu aku melewati stasiun-stasiun yang pintunya di depan, pintu peronnya di depan. Jadi orang tuh numpuknya di gerbong depan semua. Misalnya di 1, 2, 3 gerbong paling depan gitu ya. Aku lebih baik milih yang belakang gitu. Manfaatnya biar kalau keluar dia nggak terlalu numpuk gitu ya. Manfaatnya kenapa harus memilih gerbong yang belakang?
Nanti memang akan kelihatan gitu di sepanjang perjalananku ini, seringnya pintu di tengah tuh. Nah, jadi aku lebih baik ngambil gerbong ujung baik ujung depan ataupun ujung belakang gitu ya. Kebenaran itu kereta wanita juga gitu ya. Jadi aku jarang tuh ngambil gerbong yang tengah. Walaupun nanti misalnya turunnya di stasiun yang pintunya udah langsung ketemu pintu keluar gitu. Tapi ada juga terjadi penumpukan orang gitu. Orang yang berdiri juga jarang sih. Kalau misalnya dia naik kereta, orang seringnya males untuk menuju ke gerbong ujung gitu. Dia maunya ya di tempat dia, oke aku mau sampai sini aja, males sampai sana-sana gitu. Oke. Gitu. Itu berapa gerbong sih rangkaiannya, Lil? Aku tuh agak jarang naik KRL. Oh, macam-macam. Seingatku di masa aku masih naik KRL ada macam-macam, ada tiga rangkaian, ada yang 8, ada yang 10, ada yang 12. Itu dulu bisa begitu karena ada stasiun tujuan yang peronnya nggak panjang. Arah ke Tanah Abang tuh biasanya pendek-pendek, 8, 10 gitu ya, nggak pernah ada gerbong 12. Nah itu juga penting itu tahu jumlah gerbong. Akan membuat lebih jarang kalau kita naik ke gerbong rangkaian yang lebih banyak tentunya. Itu kalau yang entah 8, 10 atau 12, si gerbong perempuannya biasanya di paling depan paling belakang atau depan-depan aja gitu sih? Di depan dan di belakang. Paling depan dan paling belakang biasanya. Ya. Oke. Selalu ada 2 gerbong di setiap rangkaian untuk wanita saja. Itu kalau tadi kan nyinggung soal pintu ya, Lil. Kalau naik bus kota gitu kan di pintu-pintu itu biasanya banyak copet. Kalau di KRL ada nggak? Dari observasinya Lili aja. Alhamdulillah sih selama pengalaman aku bertahun-tahun nggak pernah ketemu yang kasus copet ya. Alhamdulillah. Tapi ada pernah satu musim yang biasanya deket-deket suka ada musim-musimnya dia itu ngambil bukan copet malah barang bawaan. Oh ya? Ya kan saking kita penuh, terus ada yang tidur gitu, nanti bisa ada barang yang hilang tuh maksudnya karena orang numpuk di dalam bagasi gitu ya, terus kita nggak tahu tuh siapa, tahu-tahu loh udah dibawa turun sama seseorang. Itu kekurangannya kalau duduk, agak susah mengawasi barang kita. Kalau sambil berdiri kewaspadaan lebih bertambah ya, nggak bisa tidur juga kan sambil berdiri. Oke. Jadi to sum up, tips yang kedua adalah pilih gerbong yang nggak terlalu favorit gitu ya. Entah itu, dan itu biasanya yang ujung-ujung yang nggak favorit itu, entah itu ujung depan atau ujung belakang, karena itu less favorit supaya lebih lega gitu ya. Tips yang kedua dari Lilia. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Ini tips dari aku. Ketika masuk gerbong, pilih posisi di tengah-tengah gerbong. Kenapa? Karena di gerbong itu kan ada pegangan, apa tuh namanya? Ya, semacam roll bar gitulah ya. Nah, di bagian tengah gerbong itu dia ada yang melintang. Jadi selain yang panjang ini untuk pegangan yang di depan kursi, nah ada yang melintang nih di tengah-tengahnya. Nah, itu ada 3 pegangan juga. Cuman memang posisinya agak tinggi, tapi untuk seukuran aku alhamdulillah masih tercapai. Nah, orang jarang pakai pegangan yang itu. Terus menurutku pegangan yang itu lebih mantap karena nggak terlalu wobbling, apa itu? Nggak terlalu bergoyang. Ya. Lebih mantap. Aku lebih senang pakai pegangan yang itu karena dia lebih mantap dan nggak terlalu dekat ke posisi orang duduk gitu. Oh oke. Dan jadi itu adanya di bagian tengahnya ya, bagian tengahnya gerbong ya. Nah itu menurut aku pegangannya lebih mantap di situ. Kebayang? Kebayang. Tapi prinsipnya sebenarnya sama ya, prinsipnya cari yang lebih sepi gitu kan, cari yang lebih sepi, lebih jarang, dan ini kebetulan juga lebih firm gitu, lebih mantap gitu. Oke.
Jadi itu lokasinya ada di tengah gerbong. Kalau begitu masuk gerbong, kalau udah penuh banget, kalau ada beberapa pilihan, pergilah ke tengah gerbong. Kenapa? Karena di situ ada tempat-tempat yang lebih firm dan lebih jarang dipakai. Itu ya, Lil ya? Yes, tepat Mas Indra. Terus apa lagi, Lil? Nah, yang keempat, ini tipsnya kaitannya sama yang ketiga tadi, soal pegangan. Jadi, carilah pegangan. Oh, iya. Oh iya. Ini Siapa tahu kalau nggak ini ada ya. posisinya di tengah, mau di pinggir, atau di mana aja, pokoknya cari pegangan. Entah itu ring yang buat gantungan, atau ada tiang kursi, atau kalau seapes-apesnya yang bisa nyender deh. Jadi tubuh kita itu nggak cuma nempel, tapi juga ada pegangan, ada yang kita pegang gitu. Bisa nyender di temboknya. Kadang-kadang kalau di sambungan kereta kita masih ada bisa nyender. Nah, itu lebih stabil dan tidak nyender ke penumpang yang lain. Ada gitu ya? Oh, banyak sekali. Mereka nggak sekedar nyender ya, kadang mereka nggak nyender sih. Mereka asik buka gadget. Terus ya kalau makin penuh memanfaatkan kepenuhan juga ya, akhirnya ya udah gitu. Iya. Ya kan jadi berat ya lama-lama. Jadi ya memberatkan. Kalau aku sih dalam posisi lebih baik kita cari pegangan yang mantap gitu. Kalau penuh banget pegangnya pakai gini doang ya? Oh iya, itu kalau lagi wobbling banget ya, wah parah banget itu. Pegangannya harus sama jendela. Ya kadang-kadang kalau naik kayak gitu ya, entah itu naik KRL atau naik Transjakarta gitu, naik bus gitu tuh, kadang-kadang aku sebagai penumpang tuh emang tertantang untuk bisa seimbang nggak ya tanpa pegangan. Tapi itu ini ya, itu bukan saran yang baik ya. Itu boleh sih, itu boleh sepanjang diri lo tahu kekuatanmu dan lu pasti nggak nyusahin orang, itu aja sih. Iya, kalau itu bisa kamu pastikan, it's okay, nggak apa-apa, nggak pegangan juga gitu. Nggak asik tuh ketika nyandar tapi sambil gini. Iya. Pegangan dulu aja deh gitu, jangan lihat HP. Soalnya aku tuh suka bayangin aku tuh lagi surfing gitu, pakai surfboard gitu kan, naik bus gitu kan, nggak usah pegangan gitu. Iya kan, jadi di walaupun itu nggak safety ya, tentunya tidak safety. Iya, tentu. Tips keempat adalah bersandarlah atau berpeganganlah. Carilah sandaran. Carilah sandaran hidup bukan ya? Bukan. Habis itu apa? Tips lain apa? Habis soal pegangan, tips selanjutnya apa? Oh, kalau ini tambahan aja. Kalau kamu punya barang atau ada bawa-bawaan, ya diletakkan di tempatnya gitu ya. Jangan atau kalau dipakai gitu ya sebisa mungkin tidak mendesak orang atau gimana. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan sebenarnya. Kalau kita sama sekali nggak bisa dapat pegangan, sebenarnya barang-barang kita itu bisa jadi bandul. Kalau menurut aku bilangnya bandul gitu ya. Taruhnya di depan kita gini. Nah, itu lebih mantap daripada tidak berpegangan sama sekali. Juga lebih aman kali ya, karena barangnya kan jadi ya. Enaknya kalau berdiri juga, kalau kita taruh di rak itu selalu terpantau ketika kita berdiri kan gitu. Tapi bukannya ribet ya, kalau misalnya bayangin kamu naik KRL terus bawa tas, misalnya tasnya travel bag gitu ya, travel bag terus taruh di atas gitu, bukannya ntar kalau turun gitu? Oh, sangat. Itu ada tantangan ya, karena lingkungannya memang begitu ya. Ya itu perlu trik juga. Ya itu tadi ketika sebelum mencapai stasiun tujuan kita harus sudah siap tuh ambil barang kita gitu kan. Meletakkannya di bawah, jangan di depan gitu, dorong-dorong orang. Begitu. Ya, mungkin berarti sebaiknya kalau bisa ya meminimalisir bawa barang bawaan kali ya. Iya, tentu. Seringkas mungkin pakai pakaian dan bawaan itu kalau bisa seringkas mungkin. Pakai sepatu yang enak, yang firm gitu, jangan sendal jepit tuh, please. Barang-barang masukin semua di jaket,
banyak sih tips-tips yang kayak gitu ya. Masukin di jaket, handphone jangan di tangan, lebih baik taruh di kantong gitu. Nah, jadi kita pakai jaket yang berkantong tuh, lebih baik. Oke Lil, tadi berarti udah ada 5 tips ya untuk gimana caranya supaya kita bisa commuting, bisa menjadi seorang komuter yang nyaman dengan naik KRL. Apa aja tadi Lil? Coba kita ingat satu persatu. Yang pertama adalah kita wrap up ya. Jadi yang pertama usahakan kenyamanan, cari tempat duduk. Bisa dengan berangkat lebih pagi atau kayak aku tadi mundur 1 stasiun sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mengenal karakter stasiun. Jadi kita cari, ini hubungannya dengan cari posisi gerbong yang less favorite. Jadi nggak terlalu terjadi penumpukan. Oke. Yang ketiga, ketika masuk gerbong, ambil posisi di tengah. Karena di tengah adalah tempat yang less favorite juga buat orang-orang, tapi di situ ada pegangan yang mantap. Pegangan mantap. Yang keempat, cari pegangan dimanapun posisinya, termasuk kalau nggak dapat di tengah, ya entah di pinggir atau di dekat pintu, pokoknya cari pegangan dan jadikanlah itu pegangan sampai ujung perjalananmu. Itu yang keempat. Yang kelima, simpan barang bawaan di tempatnya dan usahakan tidak mengganggu lalu lintas, menghalangi jalan atau apa, atau bisa dijadikan bandul kalau kita nggak punya pegangan. Oke. Sama tadi yang tambahannya yang pakai baju yang ringkes, kurangin bawaan yang ringkes aja, gitu-gitu lah. Itu kayaknya semua orang harusnya paham lah ya. Iya. Oke. Iya. Ada lagi sebenarnya. Apa itu? Jangan lupa stop di tempat tujuan. Oh, iya, benar. Jangan tidur. Oh, jangan tidur, benar. Tidak disarankan ya tidur ya. Tapi ada yang lucu loh soal tidur ini. Gimana? Jadi, entah itu orang tidur beneran atau enggak, biasanya mereka selalu sadar di stasiun yang mereka akan turun. Lucu loh. Iya, aku setuju tuh. Itu sering terjadi. Jadi kayak plus banget tapi giliran deket dia langsung bangun gitu. Wah. Nanti deh kapan-kapan kalau kita ada waktu kita ceritain keanehan-keanehan di gerbong. Iya, benar. Setuju. Oke. Atau dia pakai alarm. Enggak ya? Enggak. Bahkan pakai dia pasang musik atau apa, mereka tetap ngeh gitu. The magic of KRL. Lilia, terima kasih banyak sudah berbagi tips and trik untuk naik KRL. Semoga teman-teman walaupun sekarang lagi pandemi, tapi kalau ada yang masih menggunakan KRL sebagai sarana transportasi atau misalnya saat ini sedang tidak menggunakan dan nanti di kemudian hari mau menggunakan, bisa memanfaatkan tips dan trik tadi yang sudah dijelaskan oleh Lilia. Iya, setuju. Buat bekal ya. Iya, buat bekal sarapan, enggak. Oke, Lilia, atas nama berbagi cerita, terima kasih, sehat-sehat terus. Aku juga terima kasih. Ya, semoga kita bisa ketemu betulan. Segera. Iya. Oke, teman-teman, sampai sini dulu berbagi cerita. Stay safe kalian. Sampai jumpa. Bye-bye, Lilia. Dadah. Thank you, Lilia. Sampai jumpa.